Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Akrom Media. Di sini saya ingin mereview yaitu ROM Nusantara ELTS Android 10 pada device Asus Zenfone Max Pro M1. Ini rilis bulan Maret kemarin ya. Tingkat patch keamanannya yaitu 5 Maret 2022. Kalau kernel bawaannya itu adalah kemarin vintage atau apa itu ya. Kenapa kok saya ganti kernelnya? Karena pakai kernel bawaannya itu casnya kurang dipakai cas saya. Yaitu cuma tembus 0,924 mAh. Ketika saya ganti dengan kernel Project Infinity Nebula yang versi 44289 yang OC atau overclock, itu cas bisa tembus sampai 1900-an ya. Artinya mengecasnya lebih cepat daripada pakai kernel bawaan. Ini pengalaman saya pakai selama 1 minggu. Ini sudah lumayan bagus ya untuk scroll sosmed, karena saya tidak pakai untuk game ya. Jadi garis bawahi, saya tidak pakai untuk game. Di sini saya pakai hanya untuk kesehariannya saja. Karena apa? Karena memang HP ini khusus untuk sehari-hari gitu. Ya overall bagus. Aplikasi yang saya install juga cukup banyak ya ini. Untuk digunakannya masih layak. Ini saya pakai yang RAM 3 internal 32 GB. Ya, ini. Dan baterai belum ganti ya, dari pertama saya beli. Ini masih baterai bawaan, masih originalnya. Ya, kalau menurut saya Android ini atau ROM ini itu sangat bagus sekali ya. Sangat ya, kalau cuma untuk pengguna harian cukup bagus. Dan modul yang saya gunakan cuman ini basic box dan permissive, karena saya lebih suka kernel yang permissive daripada enforcing. Samiko untuk menyembunyikan beberapa aplikasi yang terdeteksi root ini, karena kalau di TWR di Magis yang terbaru itu kan harus menggunakan itu. Nah ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan aplikasi-aplikasi ini karena supaya tidak terdeteksi oleh root, seperti itu ya. Dan kalau di grup Telegram itu pakai custom ROM ini itu juga sangat bagus untuk game ya, game ringan ya seperti ML atau Mobile Legend. Kalau PUBG ya untuk saat ini dengan HP Zenfone ini mungkin sudah kurang playable ya, karena memakai chipset Snapdragon 636 itu kan sudah sangat tua sekali, makanya kurang bagus. Dan kalau cara installnya ya, kalian kalau operator pasti sudah tahu ya cara install ROM ini tuh bagaimana. Yang pertama pasti kalian download dulu bahan-bahannya. Ini yang Nusantara ELTS yang nomor 2 ini. Kemudian baru JAPPS-nya, yang NIC JAPPS. Kalau ini yang Nusa LTS yang Julian, ini juga sangat saya rekomendasi bagi kalian pengguna Android 10 di Zenfone Max Pro M1. Kenapa ya? Karena lebih lancar, lebih smooth daripada ROM-ROM yang lain. Itu menurut saya, versi saya. Kalau yang lain nggak tahu. Dan pasti pula juga Magis ini. Kemudian ini Magis update-nya dan sebagainya ini ya. Kalau untuk installnya pasti kalian sudah tahu. Kalau breaker kita matikan, kita masuk ke TWRP. Kita tunggu. Oh ya, sedikit informasi, ini LCD bukan LCD ori ya. Ini pakai LCD KW seharga 280. Saya itu punya 2, yang satu itu pakai LCD KW juga. Yang satu itu pakai LCD dengan harga 224.000. Itu hanya dapat 5 touchscreen, kalau yang ini dapat 10 touchscreen.
Tapi ya tidak saya rekomendasikan untuk membeli yang ini. Kalau cuma untuk harian mungkin iya, tapi kalau untuk game berat ya sangat tidak disarankan pakai LCD seperti ini. Mending kalian cari LCD copotan, kalau enggak LCD yang harganya 400 ke atas ya. Kalau sudah masuk ke TWRP, kita wipe dulu, kita tandai ini, kemudian kita swipe. Karena saya sudah install ROM-nya, jadi nggak perlu saya swipe ya. Ini kita swipe. Kemudian kalau sudah selesai, baru kita masuk ke micro SD. Kita taruh mana tadi ROM-nya ini. Nah, kita klik di ini Nusantara ELTS, kemudian add key nick-nya, kemudian add key lagi ke Magis-nya. Kemudian kita install, tunggu sampai selesai. Setelah selesai kita reboot. Kita reboot seperti ini. Kenapa kok saya menggunakan nick yang basic? Ya, karena menggunakan nick yang basic itu karena lebih ringan. Biasanya saya pakai yang flame. Pakai JAPPS yang flame JAPPS, karena lebih ringan. Flame JAPPS tapi juga yang basic, bukan yang full. Karena apa ya? Karena saya juga cuman menggunakan untuk keseharian saja. Nah, seperti ini booting perlamanya. Nah, nanti kalau pakai nick tuh nggak perlu ke install atau apa itu ya, langsung masuk ke home screen kalau pakai nick JAPPS. Jadi kita nggak perlu masukkan email, masukkan sandi dan sebagainya itu, tapi langsung ke home screen. Tapi yang basic ya, ke nick JAPPS yang basic, kemudian tinggal kita install aplikasi apa yang kita butuhkan ya, itu. Ini overall sangat lancar, enak buat scrolling seperti ini juga enak. Nah, ini buat scrolling Instagram nih. Kalau Telegram, Instagram, ya itu. Ya karena menggunakan RAM 3 jadi loadingnya lama. Instagram saya. YouTube, buka YouTube. Ini saya pakai YouTube Fancats ya. Dan sudah tidak di build lagi, discontinue sekarang. Nih. Masih enak. Dan untuk speakernya pun juga masih keras ya. Nah itu ya, bagus. Dan kalau bug selama saya pakai ini belum menemukannya. Dan sekalian saya review, saya menggunakan Gcam HyperCam A10 ya, HyperCam, dan menggunakan tweak yang ini Pixel 6 Pro V2 dari seputar Gcam tweaknya. Config ya, bukan tweak, confignya pakai ini. Kenapa? Karena lebih bagus saja foto-fotonya kalau pakai itu. Untuk renderingnya itu lebih cepat dan hasilnya juga lebih bagus tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, cukup itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya. Ini video tentang review ROM Nusantara Project ELTS ya, bukan yang LTS tapi ELTS, dari Harsha Randy Pamarti. Belinya 5 Maret kemarin. Ya, silakan mencoba kalau yang punya device-nya, dan hati-hati ketika melakukan oprak-oprak HP ya, jangan sampai bootloop. Tapi kata orang dulu, kalau nggak bootloop nggak ganteng gitu ya. Intinya kalau mau oprak HP itu yang penting mantap, nggak usah ragu, dibaca dulu rulesnya, tata caranya supaya nggak terjadi risiko yang berbahaya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.